Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian satu hadis, beberapa syarah atau pelajaran atau mau'izah tentangnya, dan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan tema hadis yang sedang dibahas. Saudara-saudaraku, adapun tema kajian hadis kita pada kesempatan ini adalah tentang dahsyatnya istighfar. Istighfar yang kita baca setelah selesai sholat fardu, yang kita ekspresikan dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau astagfirullah saja, astagfirullahalazim saja, atau astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki manfaat yang sangat dahsyat sekali bagi para pelaku yang selalu melakukan istighfar secara istiqomah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Abdi Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farahan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang banyak melakukan istighfar, aktsar lebih banyak, sering melakukan istighfar, memperbanyak istighfar, selalu membaca astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa seorang muslim yang paling banyak membaca istighfarnya, ja'alallahu lahu, Allah niscaya akan memberikan dari setiap kesedihannya, min kulli hammin, dari setiap kesedihannya, farohan, apa dia? Kelapangan, kebahagiaan. Farohan ini kebahagiaan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farohan, Allah akan menjadikan setiap kesedihannya kebahagiaan. Wa min kulli dikin, dan dari setiap kesempitannya, dikin, dari setiap dikin akan Allah jadikan makhrojan, kelapangan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan sanadnya dinilai sahih oleh Hakim serta Ahmad Syakir. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah
akan memberikan farohan, kebahagiaan dari setiap dari setiap masalah, dari setiap kesedihan yang dihadapinya. Wa min kulli dikin makhrajan, dan Allah akan memberi jalan keluar jika hamba tersebut sedang dalam keadaan dhiq, sempit, sulit, susah. Wa razaqahu, yang ketiga, Allah akan memberinya rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudaraku, inilah 3 kedahsyatan istighfar jika dilakukan secara istiqomah bagi hamba-hambanya. Saudara-saudaraku, demikian betapa dahsyatnya istighfar yang jika dilakukan oleh kita secara istiqomah. Oleh karena itu, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, beberapa mau'izah, hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, istighfar merupakan sebab terhapusnya dosa. Oleh karena itu, jika kita melakukannya secara istiqomah, insya Allah, secara ikhlas, insya Allah dosa kita akan terhapus seiring tidak kita lakukan dosa-dosa kecil serupa, apalagi dosa besar. Jika dosa-dosa seorang hamba telah terhapus, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu akan berdampak pada berbagai macam manfaat yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang bersih dari dosa-dosanya. Pelajaran yang kedua, seorang hamba yang terampuni dosanya akan mendapatkan farohan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farohan. Seorang muslim yang bersih, yang suci dari dosa-dosanya, maka akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kajian psikologi populer, dosa, sin, itu ibarat sampah yang ada dalam tubuh seseorang. Sampah makin lama makin busuk, makin bau. Jika sampah itu tidak dibersihkan, tidak dibuang, tidak dibakar, maka akan semakin bau. Bahkan ada banyak belatung di situ. Demikian perumpamaan dosa. Kalau kita biarkan dosa itu menumpuk banyak, tidak kita bersihkan, tidak kita istighfar, tidak kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lama dosa itu akan bertumpuk di diri kita, dan semakin lama kita ibarat orang yang selalu membawa sampah kemana-mana. Kita akan tercium bau, kita akan tercium busuk, kita akan terlihat seperti banyak kotoran belatung. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang yang bau, yang banyak dosanya, orang yang bau busuk, orang yang banyak bawa belatung akan merasakan kebahagiaan? Tentu malah merasakan kesempitan, kebauan, ketidakenakan, ketidaknyamanan. Dia tidak akan menjalani kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, membersihkan dosa, membersihkan sampah, membersihkan kotoran-kotoran merupakan salah satu kunci kebahagiaan hidup kita ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, seseorang yang terampuni dosanya juga akan mendapat rezeki dari setiap kesempatan hidupnya.
Dengan perumpamaan tadi, orang yang bersih dari dosanya, orang yang bersih dari sampah-sampah busuknya akan mudah dia mendapatkan rezeki. Orang yang bebas dari dosa, orang yang bebas dari sampah-sampah tadi, secara inner dia akan tampak menyenangkan, akan tampak cerah, dia akan berperilaku akhlakul karimah, dia akan jujur, dia akan dipercaya orang, dia akan amanah, sehingga rezeki-rezeki pun lancar. Dia akan dipercaya orang, dia akan disukai orang, dia akan mudah menguntungkan, dijadikan partner apapun bagi orang, termasuk dalam berbisnis, karena dia bebas dari dosanya, dia tidak membawa kebusukan, dia tidak membawa sampah yang menghalangi rezeki-rezeki itu. Dan pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menolong ahli istighfar dalam menghadapi masalah. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan memberi jalan keluar dalam menghadapi masalah para ahli istighfar ini, sebesar apapun masalah itu. Seorang ulama mengatakan, janganlah kita berkata memiliki masalah besar, tapi katakanlah bahwa kita memiliki Allah yang maha besar. Adapun beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa dahsyatnya istighfar, diantaranya adalah surat Nuh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru. Aku Nuh berkata pada mereka, beristighfarlah. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffaro. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaihi midrara. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang hebat dari langit. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dia akan menyediakan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalamnya air-air. Surat Hud juga demikian. Wa anistaghfiru. Dan hendaklah kalian beristighfar Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tubu ilaih, bertobatlah kepadanya. Yumatikum, niscaya Dia akan mataan hasanan. Yumatikum, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu. Ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan Dia akan memberikan kepada kalian, kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaan dari beristighfar ini. Begitu juga di surat Hud lagi ayat 52, Hud berkata, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum.
Hei kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilai, kemudian bertobatlah. Yursilis sama alaikum midroron, maka dia akan menurunkan hujan deras kepadamu. Midroron, dia akan memberikan rezeki, air yang deras, hujan yang deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu, tambah lebih kuat lagi. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Saudara-saudaraku, demikian kajian hadis pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.